dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 9. Boleh adik-adik buka terlebih dahulu. Kalau sudah, dibiarkan terlebih dahulu Alkitabnya terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kami hari yang baru ya Bapa. Sekarang kami akan merenungkan dan membaca sedikit dari firman-Mu. Tolong berkati masing-masing kami ya Bapa, agar kami dapat duduk tenang dan diam mendengarkan, serta kami bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu ya ini ya Bapa. Tolong berkati aktivitas kami sehari ini ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kalau sudah ketemu kitab Yakobus pasal 5 ayat 7-9, kita akan baca bersama-sama. Kakak akan bacakan ya. Yakobus pasal 5 ayat 7-9. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana kita selalu siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih. Siapa adik-adik yang pernah menunggu orang lain? Pasti semuanya pernah ya. Menunggu itu merupakan pekerjaan yang kurang disukai oleh sebagian orang. Kenapa? Karena mereka akan merasa itu merupakan hal yang membuang-buang waktu nih adik-adik, karena sudah menunggu lama seperti itu. Menunggu itu juga merupakan pekerjaan yang membosankan, iya enggak? Nah, dari bacaan hari ini, Bapak Yakobus menasihatkan kita untuk selalu sabar menunggu kedatangannya siapa nih adik-adik? Kedatangannya Tuhan. Bukan hanya sabar, tetapi juga kita harus meneguhkan hati. Jadi kita perlu sabar, kita juga perlu meneguhkan hati. Kira-kira kenapa ya Bapak Yakobus menasihatkan hal itu? Ada yang tahu? Karena ternyata jemaat pada saat itu sedang sibuk menunggu kedatangan Tuhan. Mereka tidak sabar nih adik-adik, karena Tuhan tidak kunjung datang. Dan mereka mulai bertanya-tanya nih, harus berapa lama lagi mereka harus menunggu kedatangan Tuhan. Seperti itu. Jadi jemaat pada saat itu tidak sabar adik-adik untuk menunggu kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Yakobus ini mengingatkan bahwa Tuhan akan segera datang. Yang terpenting kita umatnya harus selalu setia, dan juga menyiapkan hati kita. Kita harus meneguhkan hati kita. Seperti itu. Saat ini kita semua pun sedang menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan. Kira-kira hal apa saja ya yang harus kita lakukan saat menantikan kedatangan Dia? Adik-adik tahu? Mungkin kakak bantu jawab ya. Saat kita menunggu kedatangan Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal yang positif dan menyenangkan hatinya. Contohnya, kita bisa rajin impa, kita bisa menolong sesama, kita tidak membuli teman, kita rajin membaca Alkitab, kita membaca sabda bina anak harian, kita saat teduh, rajin belajar, membantu mama papa, dan lain-lainnya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi, pesan untuk hari ini adalah agar kita siap sedia menantikan kedatangan Tuhan.
kita juga harus belajar dan harus meneguhkan hati kita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita bisa kerjakan apa yang Tuhan kehendaki hingga tiba hari kedatangan Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Renungan kita sudah selesai. Jadi kakak harap kita semua tidak menunggu kedatangan Tuhan itu dengan tidak melakukan apa-apa ya adik-adik. Kita bisa melakukan banyak hal yang positif hingga kedatangan Tuhan sampai pada harinya. Oke. Kita akan menutup renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dari Yakobus 5 ayat 7-9 ini ya Bapak. Di mana Bapak Yakobus ini telah mengingatkan dan mengajari kami untuk selalu siap sedia menanti kedatangan-Mu. Kami juga harus menantikan kedatangan-Mu dengan meneguhkan hati kami ya Bapak. Dan kami juga mohon berkat-Mu, mohon pertolongan-Mu agar kami bisa melakukan banyak hal positif yang menyenangkan hati-Mu saat kami menanti kedatangan-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Tolong berkati kehidupan kami ya Bapak di hari ini dan hari esok. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.